yang lebih inti sebetulnya adalah apakah Cina bisa tumbuh sebagai negara besar dengan fasilitas yang demokratik atau dia tumbuh dengan sistem yang otoriter. Oke, terima kasih teman-teman. Ini tema yang selalu ingin diintai oleh mereka yang seolah-olah menganggap bahwa Cina itu adalah model baru, Amerika model lama. Tetapi dalam setiap pemodelan kita mesti lihat implikasi apa kalau kita banggakan Cina. Implikasinya apa kalau kita rendahkan Amerika? Kan begitu intinya. Lain kalau kita juga adalah global player. Kan Indonesia jadi penonton di antara dua raksasa itu. Yang dulu dianggap bahwa Cina itu sebetulnya dia superpower tapi masih junior superpower. Lalu ada pembuktian yang sebetulnya belum juga sempurna seolah-olah Pakistan itu menjadi proksi dari Cina dalam penggunaan teknologi militer dan menang. Ya, itu hal yang kayak orang bermain catur tuh dua langkah kuda lalu terseret oleh raja itu. Ini kita mau coba bayangkan misalnya. Buat saya tentu Cina menginvestasikan seluruh disiplin sosialnya, saya sebutnya disiplin sosial karena dia difasilitasi oleh satu ideologi tunggal yaitu komunisme itu sudah satu poin tuh. Yang kedua, Cina tentu tahu bahwa tugas sejarah dia adalah memberi makan 1 miliar orang itu kelihatannya intinya tuh. Jadi kalau kita mulai berpikir bahwa apakah Cina hanya berhenti menjadi produsen konsumsi dunia, apakah Cina hanya akan berhenti menjadi pemasok fasilitas-fasilitas konsumtif yang berupa barang-barang murah dan turunan-turunannya, kita mungkin harus berpikir lebih jauh tuh. Apakah kemampuan Cina untuk mencadangkan energinya itu sanggupnya berapa lama tuh? Sementara Amerika berupaya untuk mencari alternatif energi. Kan tetap kita lihat disebut superpower sekarang bukan karena persenjataannya, tapi amunisi mineral yang dia punya untuk mengembangkan teknologi militer senjata terutama yang baru kan itu dasarnya tuh. Jadi kita mulai melihat bahwa pasti dari pihak Cina menganggap bahwa untuk mengamankan cadangan energinya, sebaiknya dia pakai dulu energi lain itu, energi dari negara-negara yang bisa dia taklukkan. Jadi sekali lagi kita mau coba bayangkan, Indonesia di dalam konteks itu akan jadi pemasok energi Cina untuk membuat Cina menyimpan energinya dulu. Setelah energi kita habis, baru dia Cina keluarkan energinya dan energi itu pasti dipakai untuk bersiap-siap perang. Kan selalu ada doktrin bahwa setelah ekonominya tumbuh kuat, maka untuk memperlihatkan postur kekuasaan, maka mesti ada konflik militer. Jadi kelihatannya Cina menunggu semacam kesempatan sejarah untuk menunjukkan bahwa dia sudah berinvestasi di bidang ideologi dan sukses, dia sudah berinvestasi di bidang teknologi dan sukses. Sekarang pembuktian dia adalah mensuplai kebutuhan kelas menengah Cina yang juga tetap merasa bahwa iya kami negara besar tetapi demokrasi tidak kami miliki itu. Jadi kelihatannya trade off antara persiapan industri perang Cina dengan basis energi itu akan berhadapan dengan tekanan dunia terbuka, dunia bebas untuk menganggap bahwa Cina sebetulnya menyimpan bara demokrasi itu yang pernah meledak di Tiananmen lalu ditindas, tapi itu pasti akan berulang. Nah, itu yang kita mau lihat sebetulnya. Kalau soal mobil Cina yang beredar di Indonesia, tenaga kerja Cina yang segala macam itu bisa kita kaitkan dengan teori konspirasi. Tapi yang lebih inti sebetulnya adalah apakah Cina bisa tumbuh sebagai negara besar dengan fasilitas yang demokratik atau dia tumbuh dengan sistem yang otoriter. Walaupun kita belajar terus bahwa new kind of China itu dipromosikan terus-menerus oleh para ilmuwan Cina yang belajar di Amerika. Tapi tetap dari sudut pandang Indonesia, kita tidak boleh jadi sekedar penonton yang kemudian bangga bahwa Cina bisa mengalahkan Amerika. Oleh karena itu orientasi kita harus ke Cina. Itu saya kira ke poinnya. Lepas dari fakta bahwa memang Cina secara ekonomi sudah melampaui Amerika itu. Tapi melampauinya itu bukan dengan cara yang ya mesti ada negosiasi dengan pemilik tanah. Ya kalau Partai Komunis Cina bilang saya mau bikin jalan tol, itu berarti bahkan batu nggak boleh larang dia tuh karena nanti mesin-mesin pembongkar tanah itu akan beroperasi bahkan ketika milik pribadi itu harus digusur tuh. Jadi sekali lagi disiplin Cina bagus,
secara ideologi, dan Partai Komunis Cina juga ditata secara profesional, artinya nggak ada dinasti di situ. Setiap anggota partai dari tingkat daerah itu punya kesempatan yang sama untuk jadi pimpinan komite sentral tuh kan, itu yang terjadi. Walaupun ada semacam interception dari Jinping yang membuat orang menilai bahwa Jinping membangun kekuatan militernya berbasis pada dinasti juga, teman-temannya sampai di tingkat daerah yang diangkat sebagai komisaris partai, keluarganya. Tetapi secara keseluruhan kita mesti menganggap bahwa Cina berhasil, tetapi melalui politik yang teknokratik sekaligus militeristik. Jadi saya kira itu poinnya, dan bagian ini yang harusnya tidak terlalu mengkhawatirkan kita. Kalau kita anggap bahwa ya Amerika pasti akan cari kemampuan lain di bidang teknologi, apalagi teknologi luar angkasa tentu, untuk menandingi Cina. Jadi kalau Amerika merasa bahwa dia kalah di dalam persaingan teknologi militer konvensional, pasti dia akan cari cara untuk mengungguli Cina itu di dalam bidang yang lebih bersifat investasi di luar angkasa. Ya, itu dalam perbandingan, dan mulai menganggap bahwa arah politik Indonesia tuh kemana sebetulnya, mau ngapain tuh. Terlihat hari-hari ini karena kita sibuk ngurus ijazah palsu, sibuk mengurus koperasi, sibuk mengurus implikasi dari itu ke Prof. Hikmanto melihat dengan cara yang lain tuh. Saya melihat dengan cara yang lain tuh. Jadi sekali lagi ada perspektif akademis, ada perspektif nilai, tapi ada perspektif pragmatis. Nah, yang pragmatis itu biarkan pemerintah yang bicara.